رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa Suara Sakinah dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa di program rutin kita setiap hari Senin sore, yakni Bedah Buletin Kafah, bakal membedah suatu fenomena dan suatu fakta yang lagi tren di kalangan umat kaum muslimin. Baik, hari ini di Bedah Buletin Kafah edisi 224, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan tentu bertepatan dengan momentum juga yang diperingati oleh umat Kristiani, yakni haram ucapan selamat Natal. Bersama dengan Ustadz Tamyiz Saad, akan kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik para pemirsa sekalian, sepertinya Ustadz Tamyiz juga sudah semangat sekali untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Dan sebagai prolog saya sampaikan bahwa dalam bahasa Arab, ucapan selamat adalah tahniyah. Berasal dari kata hanna'ah, lawan dari kata takziah. Hani'ah bihi artinya senang atau bahagia atau bergembira. Hani'ah artinya as'adah, membahagiakan. Makna tahniyah secara istilah tidak keluar dari makna bahasanya. Dalam istilah penggunaannya, tahniyah juga mengandung makna at-tabrik, memohonkan keberkahan al-mausu'ah al-fikiyah. Maksud dari at-tahniyah adalah at-tawadu wa izar as-surur, menunjukkan kasih sayang dan menampakkan kegembiraan dengan apa yang diperoleh oleh orang lain. Kutipan dari Syekh Saleh Fauzan Al-Mulakhos Al-Fiqhi 1/280. Dengan demikian, ucapan selamat kepada seseorang maknanya adalah ikut serta dengan dia dalam kegembiraannya dan menampakkan kegembiraannya itu. Dengan memahami pemaknaan ucapan selamat tersebut dalam mengucapkan atas Hari Raya Natal, apakah makna ucapan selamat dapat dipalingkan kepada makna yang lain? Bagaimana dengan pandangannya menyatakan kebolehan ucapan selamat Natal? Pemirsa Suara Sakinah, berikut ini episode tentang haramnya ucapan Natal di edisi 224 bersama Ustadz Tamyiz Saad. Monggo Ustadz Tamyiz, fatafadhol. Baik, terima kasih Mas Ido. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Shadaqallahul adzim. Pemirsa Suara Sakinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam dunia maya ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan para pemirsa semuanya dalam kondisi sehat dan senantiasa mendapatkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana hukum mengucapkan selamat terhadap hari raya ataupun kalau dalam konteks sekarang itu selamat Natal ya, karena bertepatan dengan momentum perayaan hari Natal. Tetapi hukum ini sebenarnya adalah umum ya, berkaitan dengan mengucapkan selamat terhadap hari raya yang dilakukan oleh orang-orang non-Muslim. Yang pertama, bahwasannya
Islam itu adalah agama yang sempurna, yang semuanya sudah diatur. Ya, semuanya sudah diatur. Kalau secara mudah mungkin kita membaginya dalam konteks ibadah itu ada Islam itu mengatur kehidupan yang berkaitan dengan ibadah, kemudian mengatur kehidupan yang berkaitan dengan non atau yang bukan ibadah. Nah, demikian pula hubungan dengan non-Muslim. Ya, di dalam Islam itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, semua ya harus dilakukan oleh seorang muslim itu atas dasar bahwa ini adalah perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Bukan karena yang lain, bukan karena hak asasi manusia, bukan karena toleransi atau karena yang lainnya. Nah, sehingga kita sebagai seorang muslim yang menjadi dasar, yang menjadi standar di dalam berbuat, itu tidak lain adalah halal dan haram. Nah, halal dan haram ini yang menentukan adalah Allah dan Rasul-Nya tentu. Nah, sehingga apapun yang disampaikan oleh manusia atau yang lainnya, entah itu tentang hak asasi manusia, toleransi, moderasi, dan seterusnya, itu adalah hal-hal yang baru yang tidak layak untuk dijadikan sebagai pijakan dalam kita berbuat. Ya. Nah, itu dasar ya kita menjadikan atau membahas tentang masalah ini. Nah, yang menjadi masalah sebenarnya pada hari ini itu pembahasan tentang bagaimana mengucapkan selamat terhadap hari raya orang-orang non-Muslim itu sebenarnya sudah dibahas oleh para ulama terdahulu. Bahkan para ulama juga membahas apa sanksi, ya, jadi sampai memberikan sanksi bagi orang-orang yang melakukan hal tersebut. Nah, masalah hari ini itu sebenarnya adalah sebuah narasi yang dikembangkan oleh orang-orang yang anti, kalau menggunakan istilah mereka, sebenarnya ini adalah narasi yang dikembangkan oleh orang yang anti toleransi. Ya, jadi yang mempermasalahkan, yang meramaikan opini tentang haram atau tidak dan selanjutnya itu bahkan dibumbui dengan ribut ya dan seterusnya, itu adalah dikembangkan oleh orang-orang yang anti toleransi, yang kemudian mereka menyimpulkan seakan-akan yang tidak mengucapkan selamat, ya, dalam konteks sekarang itu tidak mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani, itu maka dicap adalah intoleran. Ya, dan sebaliknya orang yang mau mengucapkan selamat Natal itu adalah orang yang toleran. Nah, ini yang perlu kita cermati sebenarnya. Kalau kita menggunakan kamus besar bahasa Indonesia. Jadi toleran itu sebenarnya adalah sikap menghargai, ya, sikap atau bersifat menenggang. Menenggang itu menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian berkaitan dengan kepercayaan dan yang lainnya yang berbeda dengan pendirian kita sendiri. Nah, kalau kita kembali kepada istilah toleran ini, maka orang yang dikatakan orang yang toleran, ya, itu adalah orang yang membiarkan, menghargai, membolehkan umat lain itu melakukan atau melaksanakan kepercayaannya sendiri. Ya, ini ya, perlu dicatat ini. Toleran, ini kita menggunakan istilah mereka. Jadi bukan orang yang tidak toleran, ya, atau anti toleran, itu bukan orang yang tidak melakukan, ya, apa yang dilakukan oleh orang lain. Ya.
orang yang tidak toleran itu bukan orang yang dia tidak mau melakukan ya sama dengan keyakinan orang lain, bukan. Ya, jadi kalau tadi dikatakan bahwa orang yang tidak mengucapkan selamat Natal itu adalah yang intoleran, maka ini keliru. Ya, jadi keliru sebenarnya. Justru orang yang tidak mengucapkan selamat hari Natal kepada orang-orang Nasrani, maka itu sebenarnya adalah orang yang toleran. Ya. Senyampang ya, selama dia bersikap menghargai, membolehkan dan membiarkan orang Nasrani itu untuk merayakan hari Natal. Nah, ini ya, maka kita balik ini. Ya, jadi kalau ada orang yang memaksa, ya, memaksa umat Islam, ada orang yang memaksa Muslim untuk mengatakan atau memberikan ucapan selamat hari Natal ya, dengan paksaan, maka itulah adalah sebenarnya orang yang intoleran. Ya, jadi ini yang perlu digarisbawahi dulu biar agar masyarakat ya, secara umum itu memahami ya sebenarnya apa sebenarnya arti toleran dan tidak toleran itu, sehingga orang yang membiarkan, membolehkan, menghargai ya, kepercayaan orang lain ya, ketika dia melakukan atau memberikan melakukan sesuai dengan apa yang dia yakini, maka mereka lah yang sebenarnya adalah toleransi, meskipun tidak mengucapkan selamat dan yang sebagainya. Nah, inilah yang perlu kita pahamkan sebenarnya kepada masyarakat ini, ya, bahwa toleransi itu adalah kalau kita menggunakan istilah toleransi ya, itu adalah menghargai keyakinan orang lain untuk mereka melaksanakan dan tidak memaksakan ya, tidak memaksakan keyakinan kita terhadap orang lain. Nah, di dalam Islam ini hal seperti ini bukan bicara tentang toleran dan tidak toleran ya. Di dalam Islam lebih daripada itu ya, jadi lebih daripada itu bahwa ketika seorang muslim itu menghargai orang-orang non muslim ya, ketika mereka melakukan ibadah mereka, ini bukan atas dasar toleransi, bukan atas dasar menghargai hak asasi manusia mereka, tidak. Tetapi di dalam Islam, ketika seorang muslim itu menghargai orang-orang non-muslim untuk melakukan ibadah mereka, maka ini adalah sebuah kewajiban yang harus mereka lakukan. Ya, jadi maka di dalam Islam apa yang dilakukan oleh seorang muslim itu lebih dari sekedar pertimbangan kemanusiaan, tetapi ini adalah pertimbangan yang didasarkan kepada ketaatan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, kepada penciptanya. Sehingga di dalam Islam itu sudah maklum ya, sudah banyak disampaikan bahwa di dalam Islam itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam masuk kepada agama Islam. Ini sudah maklum semuanya. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang ibadah, ya, tentang akidah, maka panduannya itu adalah lakum dinukum waliyadin, ya, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya. Jadi ini panduan sebenarnya yang sudah jelas di dalam Islam. Adapun ketika berbicara tentang konteks Allah dan Rasul-Nya itu memberikan panduan kepada kita, ketika berbicara tentang yang non akidah dan ibadah, maka tidak memandang apa agamanya, ya, apa agama, tidak dipandang itu. Maka di dalam hadis-hadis ya tentang berbuat baik terhadap tetangga, ya,
itu dikaitkan dalam Islam itu bukan hanya, ya sekali lagi, bukan hanya atas dasar kemanusiaan, tetapi bahkan di dalam Islam itu berbuat baik kepada tetangga itu dikaitkan dengan akidah. Ya, dalam hadis Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Ya, barang siapa yang mengaku bahwa dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Ya, bahkan yang sekecil ketika kita masak, ya, yang ini sudah diketahui oleh masyarakat banyak, ketika masak kemudian baunya itu sampai kepada tetangga, maka disunahkan kita memberikan atau berbagi kepada tetangga yang baunya itu sampai kepada mereka. Ya, meskipun kuahnya saja, ya. Jadi meskipun ini bukan makna letterlex, ya, ini maknanya adalah makna kiasan bahwa hendaknya kita berbagi kepada mereka. Demikian pula di dalam konteks hal-hal yang lain, bagaimana menjenguk orang sakit, ya, bagaimana Rasulullah telah mencontohkan itu semua, sehingga ini menjadikan sebuah akhlak bagi orang Muslim untuk menghargai, ya, seluruh manusia, ya, tanpa melihat bagaimana agama apa mereka. Nah, ini sekali lagi bahwa ini adalah perintah, ya, ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, bukan hanya sekedar ingin dikatakan toleran dan tidak toleran. Nah, sehingga ketika kita membahas tentang bagaimana hukum mengucapkan selamat hari Natal ini, nah maka ini pun landasannya jadi bukan karena toleran dan intoleran, tetapi ini adalah bagian dari kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang Muslim. Ya, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh moderator, bahwa selamat, ya, tahniyah itu, ya, memang adalah wujud, ya, rasa ikut gembira, ya, senang. Ya, kalau kita tidak senang, tidak sepakat dengan apa yang kita lihat, tentu kita tidak akan memberikan selamat kepada hal tersebut. Ya, misalnya ada orang mendapatkan harta, ya, yang dia peroleh dari hasil berjudi misalkan. Tentu sebagai orang yang mengerti bahwa judi itu haram, kita tidak akan mengucapkan selamat Anda telah mendapatkan harta judi. Itu nggak mungkin, ya, nggak mungkin begitu. Kenapa? Karena kita menolak atau mengharamkan itu. Kalau kita mengucapkan selamat kepada orang yang memperoleh harta dari hasil judi, itu sebenarnya kita mendukung, ya, besok berjudi lagi, ya, nanti saya kasih selamat lagi, begitu. Jadi itu menunjukkan bahwa kita sepakat dengan apa yang dia lakukan. Atau yang lainnya, misalnya orang lawannya, ya, kalau ada orang sakit, maka kita takziah, ya, takziah, jadi ikut bersedih, ya, ikut berduka cita, begitu. Nah, seperti di awal yang tadi saya sampaikan, bahwa di dalam Islam ini membagi dua, ya. Jadi ada aktivitas hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya, atau hubungan Muslim dengan non-Muslim, ini ada yang dibatasi. Ini masalah akidah ibadah dan selain itu. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang Natal, maka semua tahu, bahkan Menteri Agama itu menuliskan di dalam himbauannya, jadi disebutkan di sana ibadah Natal, ya, ibadah Natal, bahwa Natal itu sebenarnya bagian ibadah bagi orang-orang Nasrani, ya, orang-orang kaum Kristiani. Nah, maka kalau kita merujuk, ya, kepada apa yang disampaikan oleh
gereja misalkan ya, bahwa di pesan Natal bersama ya, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI dan Konferensi Wali Gereja Indonesia pada tahun 2019 mereka menyatakan dengan penuh sukacita kita merayakan pesta kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Damai yang datang untuk merubuhkan tembok pemisah, yakni perseteruan yang memecah belah umat. Ya, pada tahun yang kemarin, tahun 2020, juga dinyatakan bahwa Natal adalah berita sukacita dan pewartaan cinta karena Juru Selamat, Sang Raja Damai, Allah bersama kita lahir di dunia. Ya, jadi kita tidak bisa memberikan makna terhadap perayaan Natal ini ya, sebagai seorang Muslim ya, yang berhak untuk memberikan makna itu ya mereka ya, orang-orang Kristiani yang bukan orang Kristen ya tidak bisa memberikan makna. Wah, ini hak mereka sama dengan ketika apa makna sholat ya yang bisa menjelaskan ini ya orang-orang Muslim ya orang ulama Muslim bukan para pendeta. Nah jadi demikian. Nah sehingga kalau kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh PGI atau KWI ya, para pendeta bahwa Natal itu adalah mengandung makna harapan kesejahteraan ya dan keberuntungan untuk kaum Kristiani dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ikut bergembira ya dan senang atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus ya juga pengakuan dan keridhaan terhadap kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, sehingga ucapan selamat Natal itulah maknanya sebenarnya ya maknanya adalah itu. Nah, para pemirsa Suara Sakinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian sama dengan yang kita tadi saya sampaikan bahwa ucapan selamat itu sebenarnya wujud ya, jadi wujud dari persetujuan kita terhadap apa yang kita berikan selamat kepada mereka. Padahal kalau kita beralih kepada melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah misalkan ayat 72, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Ya, laqad kafara alladziina sungguh telah kafir ya orang-orang yang qalu berkata innallaha sungguhnya Allah huwal masihu ibnu Maryam. Ya, sungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Atau di dalam ayat yang lain ya laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah seorang dari tiga ya ini ajaran Trinitas yang juga sudah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, sehingga ketika kita melihat apa yang mereka yakini bahwa keyakinan bahwa Tuhan ya, Allah itu adalah Isa ibnu Maryam, maka ini adalah bentuk kesesatan yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, nah sehingga ucapan itu sekali lagi ya, ini adalah bagian dari pengakuan. Ya, bagian dari pengakuan. Meskipun mungkin hati tidak mengakui, ya, meskipun hati tidak mengakui, tetapi di dalam Islam
itu jadi bukan hanya hati yang dibalas ya, yang dicatat, yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam Islam semua apa yang kita lakukan, baik apa yang di dalam hati, apa yang kita ucapkan secara lisan atau yang kita perbuat, semuanya akan dipertanggungjawabkan dan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Ya, kelak di akhirat. Nah, sehingga sikap kita terhadap kekufuran ya, kesesatan itu mestinya bukan kita memberikan tahniah ya, tetapi malah kita mestinya harus memberikan peringatan, mengingatkan, menasihati kepada mereka agar mereka bertobat terhadap kesesatan yang mereka lakukan. Nah, maka di dalam surat Al-Furqan ya Allah berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zura ya wa idza marru bil lagwi marru kirama." Ya, orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu dan jika mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah ya, marru kirama. Ya, jadi mereka lewat begitu saja dengan menjaga kehormatan diri mereka. Nah, ayat ini sebenarnya di dalam tafsir Ibnu Katsir itu kata yashhaduna zura ya, itu adalah menyaksikan hari raya kaum musyrik ya, termasuk dalam konteks larangan ini adalah mengikuti hari raya mereka. Jadi ini yang digunakan oleh para ulama untuk menafsirkan atau memberikan hukum terhadap orang-orang yang melakukan memberikan ucapan selamat. Sehingga pada pembahasan ya fikih itu bahkan para ulama itu menetapkan ya, orang yang mengucapkan selamat hari raya ya, kepada orang kafir itu layak untuk dijatuhi takzir ya. Jadi seperti disampaikan oleh Imam Kamaluddin Ad-Darimi ya. Beliau mengatakan dijatuhi sanksi takzir orang yang menyamai kaum kafir dalam hari raya mereka ya. Dan orang-orang yang berkata kepada Ad-Darimi ya haj, juga orang yang memberikan selamat hari raya. Ya. Nah, di dalam hadis secara umum, ya, secara umum Rasulullah SAW bersabda, "Man tasabbaha bi qaumin fahuwa minhum." Ya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari mereka. Nah, inilah panduan-panduan sehingga bagi kita untuk menyikapi hal ini. Ya. Nah, adapun alasan atau dalih gitu ya berkaitan dengan toleransi. Toleransi itu ya, bagaimana cara kita menghargai, bagaimana cara kita memberikan ruang kepada itu sebenarnya banyak sekali. Ya, tidak hanya dengan mengucapkan selamat, ya, tidak harus mengucapkan selamat. Nah, bahkan kalau alasan pula yang digunakan oleh beberapa umat Islam, misalkan bahwa di dalam Islam itu Isa ibnu Maryam itu kan seorang nabi agung ya, masuk di dalam ulul azmi ya. Jadi 5 nabi yang mulia. Nah, ketika kita mengucapkan kepada mereka selamat hari Natal, selamat hari kelahiran Yesus Kristus, ya, itu kita niatkan bahwa kita memberikan selamat hari kelahiran Isa alaihissalam. Ya, ini ya, yang biasanya digunakan alasannya. Nah, kalau kita cermati, pikirkan lebih dalam lagi, sebenarnya
itu kan pembohongan. Jadi itu sesuatu yang bohong sebenarnya. Bohong kenapa? Karena Natal itu adalah peringatan kelahiran Tuhan, ya, bagi umat Nasrani, ya, umat Kristiani. Jadi Yesus atau Isa itu adalah sebagai Tuhan, ya, sebagai Tuhan. Nah, kalau umat Islam memberikan selamat, tapi niatnya bahwa bukan mengakui Tuhan, itu sebenarnya kan membohongi orang-orang Nasrani, ya. Sama dengan begini, ya, selamat dari Natal, ya, itu kan selamat kelahiran Yesus sebagai Tuhan, ya. Tapi ada tapinya, tapi bohong gitu ya. Jadi bohong. Kenapa ya? Karena dalam hatinya kan umat Islam tidak mungkin ya meyakini bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Ya. Nah, ketika ada orang Muslim itu memberikan selamat kepada orang Nasrani, itu sebenarnya selamat yang bohong. Nah, itu malah sebuah hal yang munafik gitu ya. Jadi tidak sama apa yang ada di dalam hati dan apa yang ada yang dia ucapkan. Nah, itu kalau disampaikan benar kepada orang-orang Nasrani, malah mereka tidak menerima ucapan selamat itu. Coba disampaikan selamat ya, selamat hari kelahiran Nabi. Gitu. Nah, mereka akan marah. Gitu. Kenapa? Karena itu kan merendahkan. Karena bagi mereka Isa ibnu Maryam ini adalah Tuhan bagi mereka. Kok diturunkan derajatnya jadi nabi, maka itu akan menjadi penghinaan sebenarnya. Nah, maka dalam hal ini benarlah bagi orang yang sebenarnya tidak mengucapkan itu, tetapi sekali lagi bahwa umat Islam wajib ya menghargai apa ketika umat yang lain itu melaksanakan ibadah, ya, dan diharamkan bagi umat Islam mengganggu ya bahkan atau lagi melakukan kerusuhan atau bahkan yang dulu terjadi orang-orang membakar dan seterusnya, maka itu sama sekali tidak diajarkan di dalam Islam. Nah, maka ajaran bagaimana menghargai agama yang lain kalau Islam ini telah diatur. Maka kalau ini berkaitan dengan ibadah, maka ya sudah, ya, kita samalah dengan kita ya, sama dengan kita. Kalau kita pas hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, atau ada saudara-saudara kita yang merayakan Maulid, ya, Maulid Rasul, pernahkah kita berharap, ya? Pernahkah kita berharap orang-orang di luar Islam itu memberikan selamat kepada kita? Tidak, gitu. Jadi sama sekali kita tidak berharap itu. Kenapa? Karena kita paham, ya, ketika kita merayakan Maulid Nabi, mereka tidak memberikan selamat kepada kita. Ya, kita paham karena mereka memang tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi. Dan itu biasa-biasa saja. Ya. Nah, sebenarnya orang-orang umat Kristiani juga sama demikian. Ya, mereka sebenarnya tidak berharap gitu ya. Tidak berharap agar diberikan selamat oleh orang-orang muslim di dalam aktivitas ibadah mereka. Nah, sehingga tidak bisa kemudian juga dikatakan bahwa ucapan selamat dari Natal ini itu tidak auto kafir misalkan ya, atau orang itu yang mengucapkan kemudian auto kafir. Ya memang benar, ya memang benar. Tidak semua perbuatan yang dilakukan oleh kemaksiatan itu kemudian vonisnya kafir, tidak. Ya banyak perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak sampai kepada kekafiran, tetapi bahwa perbuatan maksiat ini bagian dari hukumnya haram, maka ini dosa yang besar, gitu ya. Jadi percaya terhadap dukun misalkan itu syirik,
ya syirik. Ya. Kalau orangnya bertobat, kemudian ya, itu dosa besar, ya dosa besar. Membunuh orang itu dosa besar, ya. Tidak sampai kepada kafir. Ya. Jadi bukan dengan alasan bahwa kita ketika mengucapkan selamat hari Natal itu biasa-biasa saja karena itu tidak mengganggu akidah kita, tidak demikian. Jadi yang kita hukumi di sini perbuatan itu halal atau haram gitu. Kalau haram ya maka itu bagian yang tidak boleh kita lakukan. Meskipun keharaman itu tidak sampai menjerumuskan kepada kekafiran, karena memang tidak seluruhnya dosa-dosa besar atau kemaksiatan itu kemudian bisa menjerumuskan kepada kekafiran. Tetapi itu adalah sebuah maksiat, ya maksiat yang wajib kita tinggalkan. Ya. Nah sehingga di dalam Islam itu banyak amalan-amalan ya, yang hanya sekedar ucapan, ya, tetapi itu memiliki konsekuensi. Ya. Jadi hati, ucapan, perbuatan semuanya itu sekali lagi akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti di dalam akad jual beli itu ada ucapan, ya, ada akad nikah, ya, itu juga ucapan yang itu memiliki konsekuensi, ya, memiliki konsekuensi. Ada ucapan yang sekedar ucapan, ya, meskipun hatinya tidak ini seperti talak, ya, talak itu jatuh talak, ya, jatuh talak. Ya, meskipun hatinya enggak sebenarnya guyonan gitu, tetapi itu jatuh talak. Ya. Nah, banyak di dalam Islam itu hanya karena ucapan-ucapan saja, ya maka itu akan berkonsekuensi kepada hukum-hukum yang lainnya, bisa kepada kewajiban, bisa kepada keharaman dan seterusnya, ya bisa seterusnya. Nah inilah perlunya kita hati-hati, tidak kemudian kita hanya mengatakan ya yang penting hati kita kuat, akidah kita kuat, kita ucapkan apa saja boleh, tidak begitu. Ya maka disinilah butuh edukasi, ya, dan penjelasan kepada semua pihak, ya, tentang perbedaan keyakinan ini. Sebenarnya tidak perlu dirisaukan dan tidak perlu diributkan. Ya. Orang-orang di non Muslim itu saya pikir mereka paham, ya, paham bagaimana adanya perbedaan antara Islam dan Nasrani, ya. Nah, inilah ya yang kalau dalam konteks sekarang yang menjadi ramai dan seterusnya sekali lagi itu adalah orang-orang provokasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, maka jangan terpancing, ya, di dalam perdebatan-perdebatannya itu yang kemudian sampai memecah, ya, persaudaraan antara sesama Muslim, ya, kemudian menghasilkan sebuah aktivitas-aktivitas yang kekerasan dan seterusnya, ya. Maka orang-orang yang seperti ini ya mulutnya perlu dibungkam itu, ya, orang-orang yang senang memprovokasi ketentraman dan ketenangan masyarakat selama ini. Nah, itu ya ini ya, memang kita tahulah ya bagaimana dan siapa orang-orang yang suka begitu dan mereka senantiasa ingin masyarakat ini tidak tentram dan tidak tenang. Maka kita sebagai umat Islam harus tetap ya berpedoman kepada syariah, berpedoman kepada halal haram, bukan berpedoman atau mengikuti apa yang digembar-gemborkan oleh mereka, baik itu atas nama HAM, toleransi dan lain sebagainya. Bagi umat Islam, menghargai orang lain beribadah itu adalah sebuah kewajiban. Tidak terlibat di dalam aktivitas ibadah mereka itu adalah juga sebuah kewajiban. Haram bagi kita ikut terlibat di dalam ibadah mereka. Demikian pula haram bagi kita untuk mengganggu jalannya ibadah yang mereka lakukan. Demikian Mas Yuda yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada Ustadz Tamyiz yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Tentu dipersilakan kepada para pemirsa yang berada di Zoom meeting untuk bertanya langsung bisa di kolom komentar yang tersedia di platform Zoom meeting.
dipersilakan. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Ustadz, ini juga saya ada yang mau saya tanyakan. Apakah diperkenankan ini Ustadz? Monggo, monggo, silakan. Oke, ini kan isu terkait ucapan Natal itu memang jadi isu yang sangat polemik ya setiap tahunnya. Jadi semua orang mesti memperdebatkan, bahkan di seluruh platform yang ada di sosmed itu semuanya memperdebatkan, dari golongan A, golongan B, dari pemahaman A, pemahaman B, semuanya memperdebatkan sampai ini menjadi kerusuhan tersendiri di dunia maya. Tentu kemarin itu juga saya mendengarkan dari salah satu channelnya podcast ternama di Indonesia, itu mengundang salah satu buya, namanya Buya Arazi. Buya Arazi mengatakan bahwa ucapan selamat Natal itu tidak terkait dengan akidah, tetapi ini adalah sebuah fatwa dari Syekh yang menjadi rektor di Universitas Al-Azhar, bahwa beliau memperbolehkan, Ustaz. Nah, tanggapan ini seperti apa, Ustaz? Bahkan selevel ulama besar pun sampai membolehkannya. Baik, terima kasih. Ya, memang benar ada ulama-ulama saat ini yang memperbolehkan ya ucapan selamat hari Natal pada saat ini. Kita tidak memungkiri itu ya. Kalau saya dibandingkan dengan Syekh Al-Azhar itu ya mungkin tidak ada apa-apanya. Tetapi yang saya sampaikan juga ini bukan pandangan saya ya, bukan pandangan atau fatwa tamyiz begitu ya, tidak. Tapi apa yang saya sampaikan ini adalah pandangan atau fatwa atau pendapat ijtihad para ulama. Ya, yang kalau ya kita tidak ngomong besar-besaran lah ya. Jadi ini ulama Al-Azhar besar dan sudah tidak ya. Kalau besar-besaran ya ulama-ulama salaf itu mungkin lebih kompatibel dalam hal ini ya. Karena apa yang mereka fatwakan itu atau ijtihad yang mereka hasilkan itu hampir tidak diwarnai oleh tidak terpengaruh oleh politis ya, kondisi-kondisi yang seperti saat ini ya, sehingga saat ini memang banyak yang istilahnya ini defensif apologetik gitu ya, jadi menjawab sebagai tertuduh ya, karena sebelumnya banyak kejadian-kejadian atau yang kita juga tidak tahu ya secara pasti, tapi bahwa pengeboman, pembakaran gereja pada saat-saat momen-momen Natal ini yang menjadi yang tertuduh itu adalah umat Islam, sehingga perlu netralisir ya terhadap hal tersebut. Ya. Nah, sehingga menyikapi hal ini ya kita kembali kepada penilaian kita ya, penilaian kita, argumentasinya apa, alasannya apa, dalilnya apa. Nah, maka kita harus memilih, memang harus memilih bagaimana. Karena memang banyak yang dilatar belakangi. Kalau saya melihat bagaimana ulama-ulama yang lain ya ada mensyaratkan, ada banyak syarat gitu ya ketika mengucapkan membolehkan selamat hari Natal itu kepada kerabat atau keluarga dekat gitu ya, yang mungkin satu keluarga itu masih ada ibunya misalkan yang masih Nasrani dan seterusnya, itu bukan secara umum. Jadi begitu Mas Yudo ya. Jadi ya itu kita akui memang ada ulama yang tapi kalau saya pribadi menganggap bahwa mengucapkan selamat hari Natal atau selamat kepada hari-hari yang lainnya, hari raya umat non-muslim yang lainnya, itu adalah sebuah keharuman ya, dengan penjelasan yang tadi sudah kita sampaikan. Begitu, terima kasih. Baik Ustaz. Apakah solusi yang ditawarkan oleh Buya Hamka dalam kutipannya dari Buya Arazi itu mengucapkan selamat saja tanpa Natal itu apakah boleh atau masih terkategori dalam keharuman? Iya, kalau pengucapan selamat itu, ya selamat itu kan pasti ada momen ya.
Jadi itu kan apa ya? Ini kan sebenarnya akal-akalan yang tidak tepat. Sebenarnya ini kan masalahnya kan itu tadi orang khawatir kalau tidak mengucapkan pada saat apa Natal itu dicap sebagai orang yang intoleran itu sebenarnya itu. Nah kalau mereka misalkan ya ada tetangga kita yang non Muslim kemudian dia selesai studinya dari S1, S2 atau S3 kemudian kita memberikan selamat ya sudah selesai itu nggak apa-apa. Mungkin ada yang baru melahirkan kemudian selamat ya baru menikah kemudian menikah tentunya yang secara syar'i ya secara syar'i tidak melanggar syar'i ya artinya sesama non muslim mereka nikah sama Nasrani misalkan kemudian kita memberikan selamat kepada mereka selamat ya sudah nggak apa-apa tapi beda dengan kalau ada misalnya orang muslimah ya muslimah menikah dengan tetangga kita yang non muslim nah maka itu saya yakin orang-orang muslim tidak akan memberikan selamat kalau kita memberikan selamat kepada mereka meskipun kita setelah nikah kemudian selamat ya itu sebenarnya kan selamatnya kepada pernikahan ya. Jadi pernikahan dan sama saja gitu jadi kalau saya ya nggak usah lah nggak usah apa namanya jadi bagi mereka apa untungnya atau apa ruginya kalau kita tidak memberikan selamat sebenarnya kan nggak ada masalah juga kita juga tidak yakin terhadap apa yang mereka rayakan gitu. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz cepat jawabannya Ustaz. Ini ada pertanyaan Ustaz dari Johannes Pambuji. Ustadz, apa hukumnya ucapan Natal diucapkan oleh pemimpin-pemimpin yang dengan dalih Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan agama? Bagaimana? Yang berikutnya apa hukum kalau mengucapkan secara terpaksa atau dipaksa? Baik, jadi hukum syara itu tidak melihat tidak memberikan jadi hukum itu diberikan kepada manusia sebagai manusia ya bukan khusus ya kepada apa namanya suku kepada ras tertentu bukan begitu nah sehingga ketika ada hukum itu melekat kepada kita sebagai hamba Allah ya nah ketika hukum itu berlaku umum ya, baik untuk seluruh manusia baik posisinya sebagai pemimpin atau bukan maka itu berlaku nah sehingga ketika seorang pejabat ya pemimpin di mana ada rakyatnya yang non muslim maka itu semuanya sudah diatur oleh Islam bagaimana memperlakukan orang-orang non-muslim ketika mereka melakukan atau merayakan ya, ibadah mereka, apa yang harus dilakukan. Maka di dalam hal ini tidak ada perintah, tidak ada anjuran bagi seorang pejabat, pemimpin di dalam Islam itu kemudian memberikan selamat. Tugasnya seorang pemimpin atau pejabat itu adalah menjamin ibadah atau aktivitas yang mereka lakukan itu bisa terlaksana dengan baik, lancar, aman. Itu tugasnya pemimpin. Ya, sama dengan warga negara yang lainnya. Nah, hanya saja kalau Muslim, ya, peringatan yang dilakukan oleh Muslim, maka pejabat boleh memberikan sebagai pejabat Muslim. Ya. Nah, sehingga kalau dalam hal ini, ya sebagai pemimpin yang terdiri dari berbagai suku dan agama itu sebenarnya gampang kok ya gampang. Yang tidak dilakukan itu kan tidak dilakukan edukasi ya malah dikembangkan narasi yang berbalik kalau masyarakat itu diberikan penjelasan diedukasi bahwa ada perbedaan di dalam Islam itu ya hal seperti ini itu tidak boleh gitu melakukan hal seperti ini tidak boleh kepada orang-orang non-muslim. Kalau itu diedukasi terus-menerus tiap tahun misalkan ya, atau tiap bulan, tiap hari begitu ya, maka mereka akan sadar kok.
ya. Akan oh iya di dalam Islam nggak sama kok di dalam orang-orang Nasrani itu juga ada yang mereka tidak boleh terlibat di dalam apa namanya di dalam perayaan non agama lain. Jadi mereka tetap gitu lah. Pernah ada pendeta yang menyampaikan ditanya apa contohnya misalkan ya di dalam Nasrani yang tidak boleh ini. Misalkan ini memakan daging ya, makan daging untuk persembahan yang sudah didoakan ya. Itu tidak boleh bagi mereka. Sebenarnya sama dengan kita ya. Kalau hidangan atau apa itu untuk persembahan bagi tuhan-tuhan mereka kan kita tidak boleh. Nah, di dalam Nasrani juga sama itu. Mereka sebenarnya tidak boleh menerima atau makan daging atau apa yang sudah didoakan seperti Idul Kurban ya. Idul Kurban itu sebenarnya bagi mereka tidak boleh gitu kan. Tidak boleh mereka menerima atau memakan daging kurban dari orang-orang muslim karena itu bagian dari ibadah orang muslim, maka orang Nasrani tidak boleh menerima daging itu gitu. Saya baru tahu, Tapi Ustaz. mereka mereka kan diam saja gitu loh sebenarnya. Biasa saja. Kita kan juga begitu. Kita sebagai muslim ya, kadang-kadang kita karena ini tetangga mereka kita bagikan saja karena secara fikih itu boleh ya boleh membagikan daging kurban ini kepada orang-orang non muslim. Ya saya waktu jadi panitia itu daging kurban itu gimana Ustaz? Ini ada ini tetangga yang ini ya kasih saja gitu. Kasih saja. Karena Saya nggak tahu hikmahnya kalau sebagai dakwah, Ustaz ya. iya, tapi kan begitu. Kalau misalnya karena saya dulu nggak tahu kalau mereka tidak boleh. Nah, kalau kita sekarang, saya tahu sekarang bahwa mereka tidak boleh memakan daging itu. Kalau nanti mereka daging itu tidak mereka makan sendiri, kemudian diberikan kepada orang lain, ya kita nggak ada masalah kan. Kita memberikan itu yang memberikan saja gitu. Nah, itu juga demikian. Kalau penjelasan-penjelasan seperti ini diberikan, ya, diedukasi kepada masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim, saya kira masalah ini tidak akan terjadi serumit ini, begitu, serumit ini. Kita masa pernah meminta mereka untuk sholat Jumat juga enggak, gitu ya. Minta mereka untuk buka bersama juga enggak, ya kan? Enggak pernah kita mengharapkan itu karena mereka itu memang bukan ibadah mereka. Mereka juga sama dengan kita. Ya, mereka juga sama. Nah, kalau secara terpaksa atau dipaksa, ya ini nggak tahu lah ya. Jadi ya apa terpaksanya bagaimana ya. Jadi ini memang perlu detail ya karena kalau posisinya memang benar-benar terpaksa kemudian sampai apa namanya bisa dipukul atau apa sampai bisa apa namanya berakibat ke fisik ya itu mungkin nggak apa ya karena salah satu diangkat ya rufi al-qalam ya itu ada 3 ya salah satunya adalah wa mastukrihu ya, yang ketika kamu dipaksa itu maka tidak dicatat sebagai sebuah ke keharaman ya kemaksiatan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Sepertinya ini juga pertanyaan terakhir karena ini menjelang maghrib. Dari David Immanuel. Ini dari tadi yang bertanya nama-namanya agak mirip-mirip. Bertanya bahwa apa hukumnya diskon Natal apa tadi? Apa hukumnya beli dengan diskon Natal? Apakah sama perbuatannya dengan mengucapkan selamat Natal? Baik, kalau masalah diskon ini kembalinya kepada akad jual beli. Ya, dalam Islam ini akad jual beli. Nah, dalam akad jual beli itu ya jelas ya. Jadi ada barang yang dijual, ada pembelinya, ada penjualnya jelas ya. Barang yang dijual itu adalah barangnya penjual, milik penjual bukan milik orang lain. Kemudian dilakukan secara antarodin ya sama-sama ridho berkaitan dengan apa berkaitan dengan harga ya berkaitan dengan apa namanya kualitas barang dan seterusnya kalau syarat ini sudah terpenuhi ya maka hukum jual beli itu menjadi sah ya jadi kalau
diskon dan seterusnya, ini kan bukan ibadah ya, bukan lah, ini strategi pemasaran saja, strategi pemasaran, kemudian mungkin memanfaatkan momen ya, kalau tiba-tiba ngasih diskon itu mau kok tiba-tiba diskon apa begitu ya. Biasanya ada momen-momen, ada 17 Agustus, ada tahun baru, ada Ramadan gitu ya. Nah, ini masalah masalah muamalah lah ya, muamalah. Yang penting syarat-syarat jual beli itu dipenuhi, maka boleh kita mengambil diskon Natal atau diskon-diskon yang lainnya. Yang penting tidak ada syarat-syarat yang menyalahi hukum syara ya. Jadi itu. Jadi tidak sama dengan mengucapkan hari Natal. Jadi kalau di luar akidah memang boleh Ustadz untuk bertoleransi. Boleh lah, gitu kan? boleh, kalau boleh, misalkan, sangat boleh. Malah dianjurkan itu, malah dianjurkan. Kalau misalnya kita jangankan Idul diskon Fitri, ya. Idul Fitri kita ngadain diskon Idul Fitri, ya mereka dari luar Islam juga boleh, silahkan gitu Ustadz. Karena urusan muamalah sekali lagi. Ya. Kalau kita nggak usah diskon, dikasih aja gratis. Oh iya. Kalau kita free, kalau mereka diskon kita free. Gitu. Baik, terima kasih Ustadz Tamyiz. Dan ini membuat kita makin semangat untuk mengamalkan syariat secara kafah. Mungkin Ustadz Tamyiz ada 1-2 kata mungkin untuk motivasi kepada teman-teman. Ya, untuk konteks ini, maka tetaplah pegang akidah kita, tetaplah pegang syariah kita, tidak perlu terpengaruh oleh provokasi-provokasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Insya Allah kita akan tetap berada di jalan Allah yang lurus. Baik, terima kasih Ustadz Tamyiz. Baik, terima kasih Ustadz Tamyiz. Terima kasih para pemirsa Suara Sakinah dimanapun Anda berada. Inilah pembahasan kita pada episode ke-224 tentang haram ucapan selamat Natal. Terima kasih pada para pemirsa. Mohon maaf bila ada kesalahan. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakallahu khair. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb qaribna wa barikna lina'mal salihan fi yadayya risalatu at-taghyir